Frequency Terrestrial Network. Anytime and anywhere generation. Interview dengan paradigma tertentu yang disampaikan secara tulus berdasarkan olahan akal, budi, dan hati nurani manusia. Ini dia sosok Petrus Alfian Johannes Kleden. Petrus Johannes Alfian Kleden. Itu dia. Petrus, gila ini sengaja spesial buat comrades di rumah karena memang sosok ini udah mulai lama banget nih Cek interviewnya. Jadi gue hadirkan orang yang pengen banget mereka tonton gitu loh Cek. Memang gue tuh Kebetulan- dinantikan di mana-mana harus. Iya. Jadi kemarin korelasinya gini, kemarin kita lagi bikin postingan terus Soeharto lagi ulang tahun kan, nah berkembang tuh isu-isu Petrus ini. Gue hadirkan Petrus. Menembak misterius. Menembak misterius ya. Udah berapa lama tuh Cek? Kira-kira lu korban selanjutnya sih kayaknya lu. Kalau ini Tapi banyak loh orang nanya nama Petrus. Berarti suka nembak ya kata gitu. Enggak gitu bang, maksudnya tuh gue Petrus. Kalau gue jelaskan panjang lebar Oke. lagi posisi Kita mulai keagamaan. dari arti nama lu deh. Petrus tuh sebenarnya apa sih? Petrus itu tuh sebenarnya tuh kalau dalam agamanya ya, dalam agama dia kan termasuk santo itu loh kan ya. Santo itu orang suci di Katolik. Alright. Nah, Model-modelnya kayak Ivan gitu ya. iya. Petrus itu tuh arti namanya tuh batu karang. Oh gitu, oke. Batu karang. Jadi dia ini sosok kuat gitu loh. Nah, dia tuh juga orang yang pertama kali membangun gereja. Petrus ini diibaratkan sebagai sosok gereja gitu loh. Oke. Dia yang orang pertama kali. Kayak lu tau Paus? Paus itu Petrus itu Paus pertama. Oh iya. Itu Petrus. Petrus dari murid Yesus. Paling pertama tuh namanya si Petrus ini. Si Petrus ini dan diartikan sebagai batu karang. Dan orang tua gue berharap tuh gue menjadi sosok yang nggak usah lu tanya lah, lu tahu dong maksudnya apa dong. Mereka berharap apa dari gue dong? Apa kalau dari batu karang? Hah? Kalau dari batu karang Teguh, itu teguh, sosoknya kuat gitu sosok kan. kuat apa terus bisa menjadi contoh dari orang lain juga kan. Kayak orang kayak ngeliat gue tuh kayak oh ternyata Petrus tuh ini ya. Dia itu orangnya kayak gini ya. Oke. Tapi lu melihat itu kan dalam gue. Apa gue liat mata lu sih Gue kayak lebih ngeliatnya lu mencoba untuk memamerkan itu semua sih. Kayak lihat gue kayak gitu. Gue lebih ngeliat kayak gitu. Jadi sekarang, comrades, ada beberapa hal yang beda. Eksis udah kedatangan beberapa tim kreatif tambahan. Ini keren nih, coba nih ya. Jody, minum dong. Sate. Gak dikasih dulu. Gila nih tim kreatif gila. Gue seneng banget Cek, gue ucapin lu terima kasih di tengah-tengah waktu Tapi emang kesibukan gue lu nih itu kan. nunggu Eksi kapan kok Eksi ini kayak berkembang terus-terusan nih kayak beberapa iya. kawan-kawan gue dipanggil-panggil kok gue belum gue nih apa gue harus buat kasus viral dulu baru Udah kesini gitu. nggak perlu. Sebenarnya ada dua sih si tim kreatif gue nih bilang. Terus pengennya si Pace atau yang kasus ini kemarin. Oh, iya, Kan. tadi Kalau itu, menurut iya. engagementnya kan lebih tinggi tuh kan. Menurut gua kayaknya kurang menarik ya. Iya, Maksudnya kurang menarik. itu kan masalah yang menurut gue sebenarnya nggak perlu di aspal gitu loh. Yang kayak itu masalah ininya kan apa percintaannya dia kan. Iya. Nah ngomongin soal percintaan, Gue suka karena sesuai dengan nama gue Petrus tuh Oke. gue selalu menjadikan contoh yang baik bagi dia kayak contoh agamis banget oke, gitu loh. oke. Gue tuh nggak mau yang ya kita sebagai nama mengemban nama Petrus ini cukup berat gitu loh. Iya. Bagaimana Gua kita ngerasa sih, harus gua berat banget ya. Apalagi dia ini kan salah satu yang dianggap sebagai pendiri gereja juga kan. Jadi kayak untuk dalam kehidupan cinta nih gue kayak mengajarkan dia nilai-nilai agama, nilai-nilai yang pokoknya harus bagus gitu loh, nggak boleh asal yang Jangan- dilihat orang, yang jangan dilihat orang harus melenceng ya, bagus, jangan yang dilihat melenceng orang gitu kan. jangan melenceng, yang dilihat orang. pada penerapannya Pada penerapannya terkadang yang diharap dipikirkan orang lain gitu loh. Gue tahu otak lu soalnya nih. itu sih nggak lulus itu sensor sih itu. Iya. Gue seneng banget nih Cek karena. Gue boleh minum ya? Oh boleh. Gila nih pernah. Gue seneng banget ya gue seneng karena gue juga jadiin sosok ini sebagai bentuk silaturahim. Silaturahmi. Dimana gue bisa ketemu temen-temen lama gue lagi, gue kesini karena basisnya harus temen dulu. Yes, benar. Gue nggak mungkin ngundang
yang belum kenal dulu gitu ya. Ibaratnya harus kenal dulu. Yang pelan-pelan kan. Apalagi kan juga terlepas dari itu semua, alasan lu kesini sebenarnya pengen banget tapir. Ya, harus pace aja harus minggu ini terus gitu katanya. Kenapa Pir emang gue tanya? Ya kan sepatu gue baru nyampe Gue setiap yang ketemu dia, gue ketemu dia, gue liatin dia ada sampai bawah dulu kan kayak apa yang baru nih, gitu apa yang baru nih, gue tangannya. Setiap ada yang baru pasti gue komentarin dulu kan. Itu berapa juta Pir? Kalau dia sekarang lebih banyak ke aksesoris tangan. Oh, aksesoris tangan. Terus mulai ke kaki dia juga udah mulai. Waktu di acara apa? Acara himpunan kan datang kayak. Oh iya. Pir, di mana gue sampai depan nih, jemput gue dong. Datang dia kan kayak baju putih baju X ya. Baju X terus kayak. Nah, teman-teman juga datang baju X. Datang langsung kayak gini nih, Cece, sahabat lihat deh. Wih, dia ada ini yang itu memang itu jadi bahayanya dia sih. Oh, Jadi iya, dia wajar kayak begitu karena emang dia tuh banyak menjadikan gue tuh sosok sombong kan, dia kayak ke gue dulu gitu loh. Iya. Kalau dia approve nih baru dia bisa sombong kayak yang lain-lain. Maksudnya gue dulu nih Pace, gue norak gak ya gitu. Kalau dari itu baru deh gue aman gitu. Tapi sih emang sosok juga sih, sayang sih dia udah ini ya. Iya. Sini kan anjing. Aduh. Jadi comrades, gue sama Pace ini tuh teman kuliah dari semester, bahkan sebelum semester mulai ya. Sebelum semester mulai ya. Kita sudah mengumpulkan massa, kita Iya, sebagai seorang penggerak organisasi kita. Kita udah pertama kali ketemu dong momennya. Momennya itu di samping lapangan kampus. Jadi memang awalnya gue sama Tapir itu punya satu visi misi masuk kampus gue sekarang. Kalau gue pengen terkenal, Tapir juga, dan ketemu Pace yang lebih punya visi yang lebih tinggi lagi. Gue melewati mereka berdua gitu. Nilai gue tuh kayak masih kurang nih sama gue nih. Ketemu itu karena kita awalnya kenalan mau meet up kan, Mau meet up. Biasa maba kan. Terus jadi Pace itu salah satu yang cukup nyentrik juga dengan Masih menurut kribo. gua iya kribo. Belum gede banget. Maksudnya kribolik tuh kribo tapi tinggi. Iya, kiri kanan gue papras soalnya, kiri kanan gue papras. Ini bocah. Dulu tapi pengen mukulin lu. Terus kayak ibu pukulnya ini kayak gini, mukanya serem banget gitu. Terus ternyata pas kenal-kenalan Ditanya, di angkatan yang sama. Lu tinggal di mana? Tinggal di mana? Lu bilang lu Bekasi. Oh, udah mulai Ya, Bekasi. lu Bekasi. Sekolah di mana lu? Gue di 7 Keranggan. Aduh. Lah gue PL gitu, kamu sawah gue. Kalau diterusurin banyak temennya Pace yang temen gue sama Tapir Iya, juga, dan- tapi nggak semua musuhnya Tapir musuhnya Pace. Buka aja. Gue mendingan gue di situ deh. Gue gitu deh. Di jalan lu kan begituan doang tuh. Jadi akhirnya blunder semua nih, stigma awal yang ya sebenarnya bukan ke Pace doang sih, ke semua orang pada saat itu, karena gue sama Tapir mikirnya banyak gaya, nggak kalau doang maksud. Tapi Oh, salah iya. satunya. Tapi salah satunya pasti gua. Gua di top kan. chart itu pasti gua. Top chart lu ada tuh lu bagian atas. Dari situ baru tuh kita kenal-kenalan, ternyata deket juga. Terus juga banyak kesamaan juga, apalagi lu sama-sama ini kan sama Tapir kan ya. Sama ada persamaan lah sama Tapir yang terikat gitu. Ini bercanda ya lah, udah gua copot nih, kita duduk kayak bercanda aja nih kita. Nah akhirnya pada saat itu gua sudah mulai bisa untuk belajar lebih lagi untuk bisa berteman yang bahkan beda ras, dan itu yang akan menjadi topik besar pada malam hari ini, Cek. Kita bahas satu-satu mulai dari tadi nama lu Petrus. Johannes kan udah tahu, Johannes itu kan juga nama ini juga. Kristen. Lu Katolik ya? Gua Katolik. Pokoknya gue Katolik tuh bedainnya, kalau gampangnya teman-teman gue yang Katolik dia pakai rosario, pakai gelang, pakai rosario juga. Pokoknya kalau Protestan enggak gitu doang. Lebih baik gaya lah intinya. Apalagi kalau di Paskalis juga iya sih. Banyak juga di gayanya. Iya. Ya sih kalau Protestan enggak pakai itu soalnya. Itu sama ini kalau gue bedainnya. Doa. Ya, lu bisa membandingkan doa Katolik dan Kristen itu jauh berbeda. Lu bisa melihat mereka dari keduanya. Iya. Kalau Kristen itu sangat pintar memerangkai kata untuk berdoa, itu sangat gue akuin bagus banget kata-kata mereka. Tapi kalau gue sendiri itu kayak ya udahlah yang ada aja doa gitu loh. Enggak, gue lebih ngeliat postur lu yang begini sih. Iya, gue begini. Tapi kalau misalnya semua tuh begini juga, masih begini semua. Jadi Ya? teman-teman Kristen gue yang itu gitu ya. Yang membedakan adalah ketika kami memulai doa aja.
Gimana? Kalau gua kan kalau Katolik kan ada tanda salib. Oh, iya, iya, Kalau iya, Kristen iya. langsung begini. Oke, Gitu. alright. Gue nggak mau terlalu banyak di Iya. ranah itu karena dia sudah tahu Oke, dong. oke, oke. Nggak perlu sejauh itu. Alfian nih, ini mulai aneh nih. Gue akhirnya jadi ngebahas nama lu karena nama lu unik, ini percampuran nama umum dan juga golongan tertentu. Sebenarnya gini Rus, nama Petrus Yohanes ini gue tahu artinya. Secara keseluruhan full ini. Tidak secara keseluruhan malah. Makanya apa kita undang bapak gue kesini aja kali Boleh ya? deh, coba kreatif. Gue pengen ngeliat kreatif banget kan nih. Coba lu waktu itu. Kan jadi kayak misalnya Petrus ini artinya batu karang, Yohanes ini kan diambil dari ada Yohanes si pembaptis, dia Iya, pertama iya, pembaptis. iya, Nah, gua berarti. dan sampai sekarang pun gue masih tahu masih cari makna dari kata Alfian ini apa. Itu nama yang umum kan? Itu nama Maksudnya yang umum. Bukan berarti jelek juga. Bukan itu jelek. nama Gue umum. di keluarga itu nama Alfian ini ada banyak. Pertama tuh adik gue Alvina. Gue pertama Alfian, adik gue Alvina, ada lagi sepupu gue Alvino. Oh, itu kan nama keluarga. Nama kayak sih nama gue, Tapi tapi bukan sampai marga tapi ya? bukan marga. Tapi sampai sini gue sih apa sih arti nama Alfian ini gitu loh. Pemanis aja. Kayak pemanis gitu. aja atau memang ya udahlah nggak ada nama lagi, pakai aja gitu loh. Tapi kayak ntar bapak gue datang nggak nih kayak Nggak tahu. Terakhir pas bapak lu yang pulang. Ya lah itu. Maksudnya pas pulang salim Iya, kan, salim, iya dong. salim. Nah, kledennya ini nih Cek, yang Kleden. jadi suatu hal yang unik karena ini gue jujur deh. Cuma satu teman gue, lu doang, dan kalaupun ada orang lain yang gue kenal lu doang. Ada kledennya. Kleden ini lebih ke Kleden ini marga Oh, itu marga. Marga. Marga dari bokap, nyokap. dari bokap. Daerah? Flores Timur, Larantuka, Waibalun. Anjir. Kode pos. Waduh. Waduh, jangan kan kode. Jadi itu Kleden itu tuh Tahu. Oke, oke. Kleden itu marga. Dia tuh marga Marga dari Flores. dari Flores. Contoh kayak kalau Batak misalnya si butar-butar gitu. Nah, Kalau itu lu tapi marga. Flores Gua- punya. Flores punya. Dari situ baru dipatenin ke semua anak-anak kan. Keluarga lu juga Keluarga gue juga anak laki-laki. Ada kelas Setelah gue yang pasti harus laki-laki. Setelah laki-laki, kalau perempuan punya kleden ketika dia menikah, kledennya akan hilang dengan marga cowoknya. Oh, kalau sama Flores juga. Kalau sama Flores juga. Tapi kalau memang dia nggak punya marga, ya tetap pakai kleden. Kalau cowoknya nggak punya marga, tetap pakai kleden. Cowoknya yang ngikut jadi cowoknya juga ikutan gitu. Cowoknya nggak pakai ikut. Oh, tetap perempuannya Tetap aja perempuannya gitu aja. ya. Tapi kalau misalnya dia cewek ini nikah dengan seseorang yang punya marga, entah dia nikah dengan orang Batak atau dengan apa, kledennya pasti otomatis hilang. Oke, Dia oke. ngikutin marga cowoknya. Oke. Kalau cowok gua Akan lu turunkan juga nggak ke anak Oh lu? pasti, tentu itu tidak bisa. Di gua ini terus kayak untuk di Flores sendiri tuh keras, kayak marga tetap harus turun temurun marga itu. Lu sampai lu Iya. udah nggak ada juga ya, Nah, anak lu orang tinggal akan di tahu kota orang lu akan gitu tahu ya. lu siapa tuh dari marga lu. Oke. Nah. Oke. Tapi untuk di daerah sini sendiri nih, kalau kita ngomongin Jakarta aja deh, Jabodetabek deh, oke Jabodetabek masih oke. Rata-rata di mana Cek kleden ini singgahnya apa memang terpencar-pencar kan? Pencar sih Rus, kepencar. Kayak bokap gue tuh dia ada grupnya sendiri, grup kleden sendiri di Facebook. Dan itu include Indonesia. Ikut semua tulis kleden box. Indonesia. Berarti kayak entah ada yang di luar Indonesia juga ada, tapi dalam satu Facebook itu anggotanya di situ semua kleden semua isinya. Kayak lu ntar ketik di Instagram nih kleden itu muncul, tapi gue nggak kenal siapa itu. Ntar kalau mungkin diusut-usut lagi ternyata gue sepupu sama dia, ternyata bapaknya sepupu sama bapak Iya, gue iya, kayak itu gitu-gitu. adalah. Pasti ada lah kayak Tapi gitu. sorry, lu akan sama bokap lu? Akrab. Kemarin sempat saling-saling ini. Ngomongin soal kleden ini, ngomongin soal Flores, NTT, itu kan sudah menjadi suatu bagian lu yang melekat di diri lu dan sekarang udah menurut gua udah nggak bakal bisa dirubah sampai lu nanti Yes. mati gitu, nggak akan bisa ditutupin juga, ya emang udah terima aja apa Iya, gue adanya. kleden, gue Flores ya udah ini gue gitu loh. Nah, itu permasalahan yang mau gua bahas. Dari sekian banyaknya suku, dari sekian banyaknya ras dalam tanda kutip ya. Waduh kreatif. Waduh, kreatif amat ya. Kreatif banget nih kreatif. banget ya. Zero mistake dong, Bro. Enggak ini, C, maksud gua orang-orang timur ini termasuk yang cukup mendapatkan banyak perhatian, dalam artian tanda kutip itu kekerasan, terus juga ya pokoknya segala hal yang berhubungan sama kekerasan lah, kenakalan. Yang gue itu pernah nonton stand up-nya siapa ya, dia bilang kalau semakin hitam anak
timur tersebut semakin bandel dia. Semakin bandel lu hidupnya. Gitu. Kalau lu makin bandel lu makin main. Kalau orang Jawa punya kalau pitaka makin banyak makin berbahaya. Unyeng-unyengnya ya. Itu makin berbahaya itu. Nah, itulah teman-teman tahu kan sekarang tapir kenapa banyak banget masalahnya. Itu unyeng-unyengnya sampai user ya. Ini orang Jogja kan dia. Ya kayak gini Cek. Cukup nggak usah perlu sampai yang dalam banget dulu. Gue pengen tahu nih apa sih arti menjadi timur buat lu sendiri yang notabene lu tuh hidup udah bukan di tempat asal lu lagi, bukan tempat-tempat keluarga-keluarga lu yang menetap di situ. Kayak contoh bokap gue Cirebon misalnya kan, dia tetap masih di sini sih, cuman nyokap gue Palembang. Udah nggak ada di sini dia udah pendatang gitu kan ibaratnya. Nah itu punya makna sendiri buat nyokap gue. Nah kalau buat lu sendiri apa sih maknanya timur itu di kehidupan lu sekarang ini? Kan lu makin kesini kan makin terasa kan lu pasti. Lu pernah nonton ini gak sih kayak seriesnya Imperfect tuh? Apa? Seriesnya Imperfect. Aduh. Ada tuh, jadi ada gitu mereka bilang yang pengetahuan nih Mas. bukan ini sinetron beneran Imperfect. Jadi ada briefing ya. Terlihat bodoh. Oke. Pokoknya lu tau lah, oke. Jadi mereka bilang gini, ini yang lucu juga sih. Dia bilang kayak gini. Kami orang timur punya 3 kemampuan dasar. Pertama, menari, menyanyi, dan berkelahi. Masuk suaranya. Apa namanya? Dia bilang itu ya kayak menari, menyanyi, dan berkelahi. Iya. Kalau dilihat realitasnya memang iya gitu loh. Apalagi yang ketiga ini kan. Dengan begitu banyak itu kan ya, begitulah. Nah, terus gue untuk dicap misalnya teman-teman gue ngeliat, lu timur lu tau gak pola pikir apa atau pertanyaan bodoh gue di teman gue dia, lu Flores doang lu kagak nyuri kagak mukul orang digituin anjing gue harus ngapain gue. Terus gue kayak gue di jalan nih, gue sama teman gue boncengan motor nih, terus ada orang kayak mau minta jalan belok gitu kan, gue berhenti, gue kasih silakan bu gitu. Flores doang baik, Flores doang lu ngasih jalan orang, gue harus jahat, harus gue tabrak emang dia harus gue tabrak ya kan enggak gitu loh. Flores doang lu nggak nyopet. Itu kata-kata gitu nih. Orang gila kali nih orang semua nih sama gue nih. Tapi di balik semua itu adalah peran gue adalah ketika gue sudah mulai di umur yang segini, gue memegang darah dari timur. Peran gue adalah sebagai seorang yang mengubah stigma kepada orang-orang timur bahwa kami di sini memang mungkin gue tidak berlahir besar di sana, tapi walaupun ada dari nenek atau dari ayah, akan tetap ada darah timur dari sini gitu. Di darah kami tetap ada darah timur. Yang nggak akan pernah lupa identitas lu sebenarnya apa gitu. Walaupun kami lahir di mana tetap punya darah dari darah timur. Gue semakin bangga karena semakin kesini banyak sekali pariwisata di timur sana yang mulai dibuka kembali. Terus gue semakin bangga karena mulai banyak orang tuh mulai melirik lagi Indonesia Timur tuh kayak gimana sih sebenarnya. Terus gue semakin senang juga ketika akhirnya gue punya teman yang bukan timur menilai gue tuh asik. Parah sih. Kayak gue jujur orang ngeliat pertama kali banyak banget tuh. Kayak lu tau Aldo gak sih dulu tuh ya semester 1. Iya. Nah, dia bilang gini. Iya, dia bilang, tau gak sih gue ngeliat tuh pertama kali tuh lu serem anjing, udah kolektor gila lu perlu pakai anting gini, gue serem banget. Pas gue udah kenal lu tolol anjing, lebih tolol gitu. Nah, terus gue harus gimana ketemu lu harus serem banget kan enggak kan? Terus dan itu tuh jadi rasa yang kayak bagus deh gue berhasil nih. Iya, itu jadi matain itu orang bahwa timur enggak. Gue di sini tuh enggak untuk pesan, enggak. Gue kesini tuh memang untuk membuat orang lain tuh senang sama kita. Orang selalu bilang ada dulu tuh dulu di kita anak timur di kampus kan bilang begini, otak dulu baru otot gitu. Pada kenyataannya otot semua yang maju, nggak ada otaknya. Terbukti di pembina ya. Ini gak ada otaknya kayak gini. Tapi dari situ setiap akhirnya dievaluasi lagi kan. Pokoknya otak pakai ya ini. Bukan memang serem, tapi ketika orang udah kenal kita, orang tuh harus tahu bahwa kita ini beda dari ini. Itu yang kenapa gue jujur terus gue ini bangga banget. Gue lahir dari seseorang yang dari Flores pun, bapak gue asli Flores ya. Gue bangga banget karena orang selalu bilang, lu cengar-cengir mulu, itu salah satu cara gue supaya orang lihat gue serem, gila lo. Iya sih. Ya, iyalah gue cengar-cengir mulu. Tapi kalau cengar-cengir juga gue serem sih. Kenapa nih orang ya? Terus kayak tapir nih kalau ada apa-apa, majuin. Lu pikir pasti kan pukul lu anjing. Gue juga ada selalu tapir yang disuruh maju pasti dia.
Dia selalu tahu deh, Cece maju Cece gue balik. Kenapa harus gue, emang gue kang pukul lu gitu loh. Bikin orang gak ada otak kita pada kalau nih. Sorry, tapi tadi lu bilang tadi bokap lu asli, berarti ngerantau. Ngerantau. Gue berapa tuh tahun lu? Dia, wah gue lupa terus. Tapi dia bilang dia ngerantau, dia tuh ngerantau ke sini yang bener-bener masih ini gaji 500.000 terus. Di umur berapa tuh? Di umur berapa ya itu dia? Aduh, SMA, gue nggak terlalu. kuliah. 5.000 pas masih 5 juta, bagaimana? Tahun berapa gue lupa deh, pokoknya pada zaman itu gitu. Terus dia pernah bilang dia dorong motor terus. Motornya dia lagi nggak ada duitnya, dia dorong motor dari Pancoran sampai Cawang. Iya, Itu dia cerita kan, itu gila sih bilang kita. Terus effortnya, terus dia saking gue nggak ada uang pada saat itu untuk. Dia selalu bilang ke gue adalah Respect. berikan yang terbaik untuk orang lain supaya orang lain bisa menghargai lu. Gitu aja kan, kayak ya kita memang serem tapi orang lain harus tahu lah kita ini ketika lu mungkin kenal gue serem, gue udah deket, gue bisa buktiin bahwa gue tuh lebih care sama lu gitu loh. Gue bisa buat lu ketawa, gue bisa buat lu, tapi gue nggak akan pernah marah sama lu. Mau lu satu kali buat kebaikan sama gue terus, lu mau mukulin gue, mau anjingin gue gak akan pernah bisa marah sama lu, karena gue selalu ingat lu punya baik sama gue. Gitu. Terus gue pokoknya orang selalu bilang kenapa sih lu bangga banget? Gue bangga banget karena gue beda sendiri. Iya sih. Gue beda karena sendiri. emang sesuai dengan visi misi. Visi misi gue adalah, untuk teman-teman yang nggak tahu visi misi gue di kampus adalah menjadi apa, Rus? Terkenal Di kampus. Itu adalah visi misi gue dari pertama kali masuk. Parah sih, gue juga. Tapir, kurus semua gue lewatin. Setiap gue Ini cut dulu deh. Ini share dulu deh. Iya. Tadi balik lagi ke pertanyaan lu, apa yang membuat gue bangga banget adalah Artinya buat gue. artinya itu adalah gue beda banget gitu. Gue Bisa bisa langsung notice. Oh, Pace. oh ini Pak Haji nih, oh anjing ini orang keriting ini asik ya orangnya ternyata Iya, ya iya, gitu. seru ya, Itu gitu seru ya. ya, itu selalu yang gue pengen, orang harus ngeliat gue tuh asik sama dia gitu loh. Soalnya yang gue lihat juga sebenarnya lu nggak deket sama laki-laki doang. Nih. Maksudnya yang notabene teman-teman deket lu yang emang gue tahu, maksudnya yang nempel banget sama lu, emang yang deket banget sama lu, itu tuh bener-bener udah kayak abang sendiri gitu loh. Bahkan maksudnya anjing, yang cowok aja takut, maksudnya cewek nggak takut, harusnya seperti Iya, itu kan. iya. Ini malah yang cowoknya nggak main asik, yang cewek juga asik Makin banget kan asik gitu. lagi. Maksud gue harusnya ya, menurut gue harusnya tuh nggak di golongan lu doang, Cek, karena semua orang pasti menilai Oh, tentu, hal yang lu makanya. kalau nggak kenal kan. Iya, Maksudnya makanya. nggak di lu doang. Kayak misalnya orang selalu bilang, kan orang selalu bilang nih Batak, kalau Batak nih suaranya keras banget nih Galak gitu kan, ya. galak gini enggak ah. Iya. Memang pembawaan mereka begitu, Lu memang harus pembawaan. ngerti, Lu harus ngerti kayak ya ketika lu misalnya lu nongkrong dengan Jawa, Batak, nggak bisa lu samakan keduanya. Kalau orang Jawa ngomong kayak pelan, halus gitu kan. ya. Ketemu Bataknya, bukan hatinya mereka marah, memang pembawaan mereka seperti iya, itu. penyampaian Lu harus ya, lebih dari mengerti Ferry. aja, harus lebih mengerti bahwa Indonesia ini luas. Tapi menurut gue kayaknya orang-orang Indonesia udah cukup pintar kok, Cek, Yes. untuk maksudnya semakin kesini ya, Semakin kesini semakin pintar gitu. Kayak- Banyak artikel yang membahas itu juga, banyak video yang membahas itu juga. Kayak maksud gue sudah ada mulai lebih baik nih dibandingin dulu. Yes, Lu harus itu. A, lu Gua B. sepakat Oh sama lu lu. A ya, berarti ternyata lu B, lu pasti C, lu udah nggak gitu lagi. Ya, itu gue senengin. Makanya akhirnya orang-orang yang seperti lu ini yang ada di kampus kita itu membentuk sebuah organisasi, kelompok. ini mau gue cerita nih organisasi ini. Ikat Mati. Ikat. Jadi awal tuh namanya Batu. Barisan Anak Timur. Produced by XE Terrestrial Network.